Pertama, pemberitahuan pertama adalah sekarang grup kita itu hanya ada satu grup dengan nama KPK, itu Kapel Perjamuan Kudus, tambah dengan GSM, Gerakan Suka Menolong, dan diakhiri dengan RM, Proximas. Nah, jadi mengapa jadi satu grup? Dulu kan ada juga KPK, tapi dimaksud satu grup supaya lebih efisien. Saya biasa lihat kadang-kadang Ibu Eka harus forward pada KPK, kepada GSM, kepada FATA. Jadi lebih baik jadi satu grup saja, lalu kemudian bisa jadi lebih praktis. Yang kedua juga ada beberapa anggota kita yang kurang aktif atau tidak aktif. Nah, tapi juga ada yang sudah pulang ke rumah Bapak juga. Jadi ya kita update yang baru sehingga kita bisa tahu kita punya sahabat-sahabat seiman itu yang mana. Kemudian di dalam grup yang baru ini tetap ada itu Gerakan Suka Menolong itu dengan ya macam-macam sumbangan-sumbangan. Ibu Bapak tidak ada kewajibannya kepada siapapun yang masuk di dalam grup ini untuk menyumbang, itu dengan hati sukarela saja ya. Jadi jangan berpikir bahwa aduh saya tidak menyumbang, lebih baik saya mundur saja dari grup. Tidak, itu tidak ada satu keharusan, pemaksaan bahwa semua orang di dalam grup ini harus menyumbang, umpamanya untuk mensa atau untuk bulanan kita atau untuk apa saja. Itu tidak ada kewajiban itu. Jadi kita semua masuk di dalam grup ini dengan hati yang merdeka, hati yang penuh sukarela, sukacita dan kegembiraan. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggal 15 minggu yang akan datang, hari Minggu, kita punya giliran untuk memberi makanan, berbagi rezeki dengan saudari-saudara kita di Mensa Kedoya. Ada anggota dari komunitas kita yang sudah menyumbangkan 200 piring nasi untuk saudari-saudara di Kedoya Mensa. Bagi ibu bapak yang punya waktu bisa datang lihat-lihat di sana ya, hanya untuk memastikan supaya sumbangan kita itu betul-betul dinikmati oleh saudara-saudari kita di Kedoya Mensa itu. Dan seperti ibu bapak tahu, itu tidak ada satu orang Katolik pun di dalam kelompok itu, kelompok Mensa itu, kecuali yang melayani di sana itu adalah komunitas Santo Egidius. Tetapi yang datang makan itu semuanya adalah saudari-saudara kita, orang-orang pinggir yang kurang beruntung seperti kita. Nah, itu caranya kita berbagi dengan orang-orang yang kurang beruntung itu, supaya mereka ambil bagian sedikitlah dari keberuntungan kita. Nah, kepada semua sahabat, saudara-saudara yang dari komunitas kita yang sudah berbagi dengan cara ini, kita mengucapkan banyak terima kasih. Nanti masih ada satu giliran lagi pada minggu yang akan datang lagi, tanggal 22 kalau tidak salah. Jadi kita bulan Juni ini ada 2 kali mendapat giliran itu. Kemudian untuk siarah kita, saya lihat di grup juga sudah banyak yang memesan baju kaos warna hijau ya. Hijau dan kuning ya. Kita coba menyesuaikan diri dengan Luce Luce V, Sin dan Sky toh. Mereka punya baju kuning, baju hijau, baju merah dan baju biru. Kita sudah punya biru dan merah, ya kita mau punya hijau lagi, kita mau punya juga warna kuning nanti. Itu dari Luce. Nah, saya pikir ini bagus lah kalau kita punya sebagai kenang-kenangan toh. 25 tahun lagi ya mungkin kita sudah mati juga ya. Tidak ada yang hidup lagi barangkali. Saya pasti sudah mati. Nah, ya. Jadi ya lebih baik kita sekarang punya satu itu bagian dari rahmat Allah bagi kita semua yang mengambil bagian dalam siara ini. Nah, ibu bapak, sedikit mengenai siara ini,
Ini mengenai indulgensi genap. Indulgensi genap itu artinya satu penghapusan penuh dari utang-utang kita. Utang kita itu adalah dosa itu, dosa. Jadi ya saya sudah pernah kasih contoh supaya kita mengerti itu ya. Jadi kadang-kadang kita pikir bahwa saya sudah mengaku dosa ya, dan sudah beres. Ya, tetapi kadang-kadang belum beres, masih ada utang. Ya, toh? Jadi utangnya itu seperti saya kasih contoh dengan amat jelas. Saya curi ayam, ya toh. Saya mengaku kepada pastor, pastor saya curi ayam. Nah, pastor memberi absolusi. Atas nama gereja Allah, aku melepaskan engkau dari dosa-dosamu. Beres. Tetapi ibu atau bapak atau saya masih punya utang. Kenapa? Ayam tidak dikembalikan. Nah, itu utangnya. Seperti juga seorang suami tempeleng istrinya. Dia mengaku kepada Romo, Romo saya lepas kendali dan saya sudah tampar istri saya. Ya udah, Romo bilang sudah, saya memberi ampun atas nama Tuhan, beres. Tetapi dia tidak minta maaf kepada istrinya. Itu utang. Utang itu. Nah, itulah yang dihapus melalui indulgensi itu. Nah, tetapi syaratnya untuk dapat indulgensi itu adalah satu, kita tidak boleh terikat kepada dosa atau kecenderungan jahat. Tidak boleh terikat di situ. Yang kedua, kita harus terima komuni kudus. Yang ketiga, kita harus mengunjungi porta sancta, pintu suci. Ini ketiga. Syarat keempat, kita berdoa untuk wujud Bapa Suci setiap bulan. Tadi kita dengar wujud Bapa Suci untuk bulan ini tentang bela rasa. Bela rasa. Dan kemudian yang kelima adalah kita menerima komuni kudus. Dan yang keenam adalah kita mengaku dosa. Nah, ibu bapak, pada waktu kita bersiarah itu, satu, kita ada misa kan? Jadi berarti sudah terima komuni kudus. Yang kedua, kita berbuat belas kasih pada waktu kita menyumbang untuk entah gereja di sana atau untuk siapa. Macam nanti ini ada Bruder Petrus, lansia di sana. Yang ketiga, dalam siara itu juga kita berdoa untuk wujud Bapa Suci. Dan yang keempat, kita juga melakukan apa ya dalam siara itu? Mengunjungi porta sancta. Ada dua yang kita belum buat, yaitu kelepasan dari kecenderungan jahat, ketidakterikatan, bebas dari dosa, dari kecenderungan jahat, dan mengaku dosa, ibu bapak. Jadi tidak penuh, tidak lengkap, tidak sempurna jikalau kita hanya bersiara, mengunjungi porta sancta, sampai barangkali 20 porta sancta kita bisa kunjungi, tapi tidak punya arti jikalau bapak ibu tidak mengaku dosa. Tidak datang ke sakramen pengampunan, berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan sesama. Jadi harap sekali bahwa juga sakramen pengampunan dosa ibu bapak lakukan secara pribadi, entah dengan romo siapa yang ibu bapak kenal. Jadi supaya tahun suci ini sungguh-sungguh lengkap untuk kita semua. Ya kita kan tidak tahu, siapa tahu setelah ini mungkin ada dari antara kita yang dipanggil pulang ya toh. Nah, kalau dia sudah genap dengan indulgensi itu, ya berarti jalan tol lah masuk ya toh, masuk ke surga. Kalau masih ada utang-utang, ya lebih baik kita bereskan itu utang-utang kita. Nah, untuk siarah kali ini kita akan ke Bruder Petrus. Bruder Petrus ini seorang yang sangat terkenal dengan perhatiannya yang begitu luar biasa kepada orang-orang miskin, orang-orang lansia, tidak terbatas kepada orang-orang Katolik. Semua hampir kebanyakan besar di daerahnya itu adalah orang-orang yang bukan Katolik. Ada juga, tetapi kebanyakan orang-orang bukan Katolik. Para lansia, ada orang-orang yang gangguan jiwa, ada anak-anak tuna-tuna macam-macam ini, tuna rungu, tuna bicara dan segala macam. Ada semua orang-orang miskin itu dia tampung di sana. Itu di daerah Tanjung Priuk. Nah, kita akan kunjungi dia, tetapi pusat perhatian kita itu hanya kepada para lansia saja. Nah, kemarin kami pergi ke sana, ke Bruder Petrus, saya, Pak Hardi, Kowi dengan Ibu Eka, kita pergi survei di sana.
Dan kita tanya-tanya kalau kita mau membawa sumbangan kepada para lansia, kira-kira apa yang kita bisa buat. Nah, Brother Petrus dia mengatakan bahwa saya usul kalau kamu mau bawa sumbangan, bawalah beras 5 kilo, gula 1 kilo, minyak 1 kilo, 1 liter ya, 1 kilo, dan Indomie. Nah, dia bilang itu 4 itulah yang bisa kamu bawa kalau kamu memang mau berbagi dengan para lansia di sini. Nah, dia punya lansia itu adalah lansia luar, artinya yang tinggal di luar, dan lansia dalam, artinya yang tinggal di dalam. Nah, untuk lansia luar itu kira-kira ada sekitar 200 lansia. Jadi ya kalau kita mau memberi sumbangan itu ya kira-kira 200 goodie bag atau 200 paket begitu ya, yang terdiri dari 5 kilo, 1 kilo gula, 1 kilo minyak dan Indomie. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari, saya lihat di grup kita yang nanti siara ini kita ada sekitar 150 orang ya Ibu ya, 150. Nah, apakah Ibu Bapak berkeberatankah kalau kita ya masing-masing kita memberi sumbangan kita, jadi supaya kita membantu orang miskin ini, tidak hanya Ibu Yayang, tidak hanya Ibu Elsie, tidak hanya Ibu Yana, tapi kita yang ikut siara itu, kita semua mengambil bagian membantu orang-orang miskin itu. Jadi kita semua terlibat di dalam acara itu untuk menyumbang orang miskin itu. Jadi tidak hanya 1, 2, 3 orang saja, tetapi kita semua. Namanya kita bersiarat, dan ingat salah satu syarat untuk dapat indulgensi itu adalah melakukan perbuatan baik. Salah satu perbuatan baik. Nah, dengan kita memberi sumbangan kita itu, ya kita membuat satu perbuatan baik kepada orang lansia yang kita tidak kenal mereka sama sekali. Tetapi ya itulah sumbangan kita. Jadi saya pikir-pikir ini cuma usulan saja ya. Jadi nanti tergantung dari inisiatif kita dan kerelaan hati kita masing-masing. Kalau kita itu berjumlah 150 orang, ya kalau masing-masing orang memberi sumbangan 200.000, nah itu sudah menjadi 30 juta kira-kira ya. Nah lalu 30 juta itu kira-kira pas itu untuk tadi 5 kilo beras itu ya mungkin sekitar berapa? 85 kah? 95 ribu kah? Lalu minyak dengan itu ya kira-kira mendekati 150 ribu lah. Jadi kalau 200 ya kira-kira sekitar 30 juta. Mungkin tidak sampai juga. Tetapi ya kita masing-masing coba kita dari kerelaan hati kita memberi sumbangan itu sehingga betul-betul kita merasa kami yang bersiara. Jadi bukan hanya 1, 2, 3 orang yang bersiara, tetapi kami grup komunitas ini yang ikut dalam 2 bis itu dengan mobil-mobil pribadi, kami yang melakukan siara, kami yang berbagi, kami yang peduli kepada orang-orang kecil. Nah itu kira-kira yang saya ingin beritahu kepada kita semua. Semoga ya kita sama-sama membuat siara-siara kita ini menjadi siara kita bersama. Jadi tidak hanya menjadi siara 1, 2 orang, tetapi siara komunitas. Dan itu menurut saya berguna untuk hidup rohani kita. Itu saja yang saya ingin katakan kepada kita. Mari kita berdiri dan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, saudari-saudara, saya ucap selamat hari Minggu, hari libur kepada umat semua. Hiduplah rukun, damai, penuh kasih sayang dalam rumahmu, dalam keluargamu masing-masing. Mari kita pulang dalam damai Tuhan, sebab misa kudus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tuhan yang hidup.